Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa semakin rajin Anda makan sayur, tubuh justru rasanya semakin remuk? Pinggang sakit tak tertahankan, lutut kaku susah ditekuk, dan perut rasanya seperti ditiup balon. Hati-hati, jangan-jangan musuh itu ada di dalam piring makan Anda sendiri. Kita semua dididik sejak kecil bahwa makan sayur itu sehat, benar? Tapi fakta pahitnya adalah tubuh kita di usia senja bukanlah tubuh kita saat masih muda. Mesin penyaring racun alami kita, ginjal dan hati sudah tidak sekuat dulu. Apa yang terjadi jika mesin tua ini dipaksa mengolah sayuran yang salah? Jawabannya mengerikan. Batu ginjal, asam urat kronis, hingga risiko keracunan sianida yang bisa bikin pingsan mendadak. Di video ini, kita akan membongkar 6 jenis sayuran populer yang sering dianggap dewa penyelamat. Padahal, bagi lansia, mereka bisa berubah menjadi malaikat pencabut nyawa jika salah dikonsumsi. Simak baik-baik, karena sayuran nomor 5 sering ada di meja makan Anda setiap hari. Stop makan sembarangan sekarang juga sebelum organ vital Anda berteriak menyerah. Kalau Bapak dan Ibu memang peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga tercinta, saya mohon luangkan waktu sebentar untuk like dan subscribe channel kami. Karena informasi yang akan saya sampaikan bisa menyelamatkan ginjal Anda dari bahaya sayuran yang selama ini tidak disadari. Kita masuk ke tersangka pertama. Siapa yang tidak kenal dua primadona ini? Bayam dan kangkung. Harganya murah, rasanya enak, mudah didapat di tukang sayur keliling, dan sejak SD kita diajarkan bahwa ini adalah sumber zat besi yang hebat. Tidak heran jika banyak lansia di Indonesia menjadikan sayur bening bayam atau tumis kangkung sebagai menu wajib setiap hari. Tapi, tahan dulu sendok Anda. Ada fakta mengerikan yang bersembunyi di balik hijaunya daun-daun ini. Bagi tubuh anak muda yang ginjalnya masih glowing, bayam dan kangkung adalah sahabat. Namun, bagi Anda yang sudah berusia di atas 50 atau 60 tahun, di mana fungsi filtrasi ginjal sudah menurun secara alami, kedua sayuran ini menyimpan ranjau darat bernama asam oksalat dan purin. Mari saya jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana namun menakutkan. Oksalat di dalam tubuh lansia itu ibarat magnet bagi kalsium. Ketika mereka bertemu di dalam ginjal yang alirannya sudah melambat, mereka bersatu membentuk kalsium oksalat. Tahukah Anda bentuk kristal ini di bawah mikroskop? Bentuknya bukan bulat halus seperti kelereng Bapak Ibu sekalian. Bentuknya tajam, runcing dan bergerigi persis seperti pecahan kaca atau jarum-jarum kecil. Bayangkan pecahan kaca ini menumpuk setiap hari di saringan ginjal Anda karena Anda makan bayam terus-menerus. Lama-kelamaan, mereka membesar menjadi batu ginjal. Saat batu itu bergerak sedikit saja melukai dinding saluran kemih, rasa sakitnya luar biasa. Para dokter sering menyamakan sakitnya batu ginjal ini setara dengan sakitnya melahirkan. Nyeri hebat di pinggang belakang, kencing berdarah, hingga demam tinggi. Apakah semangkuk sayur sepadan dengan penderitaan ini? Belum selesai di situ, kita bicara soal kangkung. Selain oksalat, kangkung adalah raja kecil penghasil purin. Purin adalah bahan baku utama asam urat. Jika Anda sering merasa nyeri cekot-cekot di jempol kaki, lutut bengkak dan merah meradang sampai tidak bisa jalan ke masjid, coba cek piring makan Anda. Jangan-jangan kangkung penyebabnya. Tubuh lansia sudah lambat membuang purin, jadi jangan ditambah lagi bebannya. Dan ini peringatan yang paling krusial. Tolong dengarkan baik-baik. Jangan pernah memanaskan ulang sayur bayam. Ini kebiasaan ibu-ibu yang sangat fatal. Sayang kalau dibuang, dipanaskan saja buat makan malam. Stop, itu bahaya besar. Bayam mengandung nitrat. Jika didiamkan lama dan dipanaskan ulang, nitrat berubah menjadi nitrit dan zat nitrosamin. Zat apa itu? Itu adalah zat karsinogenik,
pemicu kanker, dan racun yang bisa menghambat darah membawa oksigen. Memakan bayam yang dipanaskan ulang sama saja Anda menyuapkan racun pelan-pelan ke dalam tubuh Anda sendiri. Bayam harus dimasak sekali habis, titik. Jangan disimpan, jangan dihangatkan. Lalu, apakah lansia harus musuhan dengan bayam dan kangkung? Tentu tidak, asalkan Anda cerdas. Kuncinya ada di moderasi. Batasi jumlahnya, cukup makan 1 atau 2 kali saja dalam seminggu. Jangan maraton setiap hari. Perbanyak minum. Setelah makan sayur ini, minumlah air putih lebih banyak dari biasanya. Bantu ginjal Anda membilas kristal-kristal kaca itu sebelum mengendap. Masak sampai matang. Rebusan air kangkung sebaiknya tidak usah diseruput habis, karena disitulah purin dan oksalat banyak larut. Ingat, ginjal Anda tidak ada suku cadangnya di pasar. Jaga baik-baik, mulai dari apa yang Anda suapkan ke mulut hari ini. Sayuran kedua ini adalah favorit jutaan orang Indonesia. Teman setia nasi hangat dan sambal terasi. Kacang panjang. Siapa yang tidak tergiur dengan bunyi kriuk renyah saat menggigit kacang panjang mentah sebagai lalapan? Rasanya segar, manis, dan katanya kaya serat. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Bunyi kriuk yang renyah itu adalah tanda bahaya bagi usus Anda yang sudah menua. Ingat, sistem pencernaan lansia itu ibarat mesin giling yang giginya sudah tumpul. Enzim pencernaan kita tidak lagi sekuat saat usia 20-an. Kacang panjang, terutama yang dimakan mentah atau setengah matang, mengandung serat kasar yang sangat sulit diurai. Ketika usus Anda gagal mencernanya, kacang panjang ini akan tertahan di usus besar dan mengalami fermentasi berlebihan. Hasilnya, usus Anda berubah menjadi pabrik gas. Inilah yang disebut fenomena balon gas. Perut terasa begah, kembung luar biasa, keras seperti dipompa, dan rasanya sangat tidak nyaman. Dan yang paling menakutkan, gas yang menumpuk ini bisa menekan ke atas, mendesak diafragma dan jantung. Akibatnya, Anda merasa sesak napas, dada terasa berat, dan jantung berdebar-debar. Banyak lansia yang panik dan dilarikan ke UGD karena mengira terkena serangan jantung. Padahal biang keroknya hanyalah gas dari kacang panjang yang menjebak di perut. Bayangkan, gara-gara lalapan, Anda harus mengalami kepanikan yang tidak perlu. Bukan cuma soal perut kembung, kacang panjang juga menyimpan pencuri diam-diam bernama asam fitat atau phytate. Apa kerjaan si pencuri ini? Dia mengikat mineral penting seperti kalsium, zinc, dan zat besi, lalu membuangnya lewat kotoran sebelum sempat diserap tubuh. Lansia itu sangat butuh kalsium untuk melawan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Tapi percuma Anda minum susu mahal-mahal kalau di saat yang sama Anda makan kacang panjang mentah yang justru menghalangi penyerapan kalsium itu. Anda sedang menyabotase tulang Anda sendiri tanpa sadar. Lantas, bagaimana caranya makan kacang panjang dengan aman? Jangan khawatir, Anda tidak perlu memusuhi kacang panjang selamanya. Sayur ini tetap bergizi, asalkan Anda tahu cara menjinakkannya. Lupakan lalapan mentah. Mulai hari ini, berhenti makan kacang panjang mentah. Gigi Anda mungkin masih kuat, tapi usus Anda tidak. Masak hingga layu. Jangan takut dibilang masakannya overcook atau terlalu matang. Bagi lansia, kacang panjang terbaik adalah yang sudah dimasak sampai benar-benar empuk, lunak, dan warnanya berubah pucat. Panas api akan memecah serat keras dan menghancurkan sebagian besar zat anti-nutrisi tadi. Porsi kecil. Jadikan kacang panjang hanya sebagai pelengkap, jangan jadikan lauk utama sepiring penuh. Ingat Bapak Ibu,
makan enak itu penting, tapi makan nyaman tanpa perut melilit jauh lebih berharga. Jangan biarkan perut tua Anda bekerja keras seperti kuli panggul hanya demi sensasi renyah sesaat. Kita beralih ke tersangka nomor 3. Si ungu yang cantik, primadona di masakan Padang maupun sayur lodeh, terong. Lihat warnanya, mengkilap dan menggoda bukan? Tapi hati-hati Bapak Ibu, di balik kecantikannya yang memikat, terong menyimpan potensi serangan balik yang seringkali tidak disadari oleh para lansia. Terong adalah anggota keluarga tanaman nightshade. Tanaman jenis ini secara alami memproduksi zat kimia bernama solanin. Apa itu solanin? Sebenarnya ini adalah senjata pertahanan diri tanaman untuk mengusir hama dan serangga agar tidak memakannya. Nah, bayangkan racun anti hama alami ini masuk ke dalam perut lansia yang lapisan lambungnya sudah menipis dan sensitif. Apa yang terjadi? Bagi sebagian lansia, solanin bisa menjadi pemicu iritasi yang menyiksa. Pernahkah Anda mengalami kejadian seperti ini? Habis makan sambal terong yang lezat, tiba-tiba 1 jam kemudian perut terasa melilit perih, mulas yang datang tiba-tiba, bahkan diare. Banyak yang mengira, ini pasti karena sambalnya terlalu pedas atau makanannya sudah basi. Salah besar. Itu adalah tubuh Anda yang sedang memberontak melawan solanin. Tidak hanya perut, efek solanin pada lansia yang sensitif bisa muncul dalam bentuk alergi tersembunyi. Perhatikan baik-baik. Jika setelah makan terong, tiba-tiba mulut terasa gatal, lidah terasa tebal, atau muncul ruam-ruam merah gatal di sekitar leher dan wajah, hentikan sekarang juga. Itu bukan gigitan nyamuk, itu reaksi alergi. Jangan dipaksakan, karena pada kasus yang parah bisa mengganggu pernafasan. Lalu, di mana letak kesalahan fatal yang sering dilakukan orang tua? Jawabannya, makan terong mentah. Mungkin dulu saat muda Anda kuat makan lalapan terong bulat mentah. Tapi sekarang, jangan coba-coba. Kadar solanin tertinggi ada pada terong mentah. Memakan terong mentah di usia senja sama saja Anda menantang penyakit. Solusinya sederhana, tapi wajib. Panas api adalah kunci untuk melumpuhkan solanin. Jangan pernah makan terong yang masih keras atau krenyes-krenyes. Masaklah terong, baik itu digoreng, ditumis, atau dibakar sampai benar-benar layu, lembek, dan lunak. Biarkan teksturnya hancur di mulut tanpa perlu dikunyah keras. Dengan begitu, racunnya berkurang drastis dan Anda bisa menikmati lezatnya tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi atau garuk-garuk gatal. Jadilah penikmat kuliner yang bijak di usia emas Anda. Sayuran keempat ini sering dianggap sebagai malaikat penyelamat. Warnanya putih bersih, rasanya segar, dan orang zaman dulu sering menyebutnya sebagai ginsengnya rakyat jelata. Ya, kita bicara soal lobak putih. Banyak dari Anda mungkin percaya bahwa minum jus lobak atau makan sup lobak setiap hari bisa membersihkan racun, mencuci darah, dan membuang lemak. Terdengar hebat, bukan? Tapi ada satu rahasia gelap yang jarang diceritakan orang. Bagi lansia, lobak putih bisa berubah menjadi pembunuh metabolisme. Di dalam dagingnya yang putih itu, terdapat senyawa alami bernama goitrogen. Apa itu? Singkatnya, ini adalah zat yang mencekik kelenjar tiroid Anda. Goitrogen bekerja dengan cara licik. Ia menghalangi tubuh Anda menyerap iodium. Padahal, kelenjar tiroid adalah busi bagi tubuh kita. Ia yang mengatur suhu badan, detak jantung, dan energi. Bayangkan, jika busi ini dimatikan paksa oleh lobak putih yang Anda makan setiap hari. Inilah yang sering terjadi pada lansia tanpa disadari. Tiba-tiba, badan terasa dingin menggigil sampai ke tulang. Padahal cuaca di luar sedang panas terik. Tangan dan kaki selalu terasa beku. Rasa lelah yang luar biasa, seolah-olah baterai tubuh Anda soak dan tidak bisa dicas lagi. Bangun tidur bukannya segar, malah makin loyo.
Bahkan berat badan naik padahal makan sedikit. Banyak lansia mengira ini hanya faktor atau masuk angin biasa. Padahal itu tanda fungsi tiroid Anda sedang drop karena kebanyakan makan lobak. Jika dibiarkan, ini bisa memicu penyakit gondok atau hipotiroidisme. Jantung Anda yang sudah tua akan dipaksa bekerja lebih lambat dan itu berbahaya. Jadi, harus bagaimana? Bapak Ibu, lobak putih bukanlah racun mematikan, tapi dia bukan sayuran harian untuk lansia. Stop jadikan menu harian. Jangan makan lobak berturut-turut. Cukup jadikan menu spesial 1 kali seminggu saja. Masak hingga matang. Jangan pernah makan lobak mentah atau setengah matang jika Anda punya masalah tiroid. Panas api membantu mengurangi efek buruk goitrogen. Waspada riwayat penyakit. Jika Anda pernah punya masalah gondok, sebaiknya hindari atau konsultasikan dulu ke dokter. Jangan sampai niat hati ingin cuci darah pakai lobak malah berakhir dengan tubuh yang membeku dan mesin metabolisme yang mogok kerja. Sampailah kita pada sayuran kelima. Ini adalah primadona di rumah makan Padang dan menu wajib kangen desa bagi jutaan orang Indonesia. Daun singkong. Rasanya gurih, teksturnya khas, dan harganya sangat murah. Tapi Bapak Ibu sekalian, tolong dengarkan saya baik-baik, karena ini menyangkut nyawa. Di balik kenikmatannya, daun singkong menyimpan zat kimia alami bernama cyanogenic glycoside. Nama yang sulit diucapkan, tapi hasil akhirnya sangat Anda kenal dan takuti. Sianida. Ya, Anda tidak salah dengar. Racun sianida. Tentu kadarnya tidak sebanyak racun buatan. Tapi bagi lansia yang fungsi hatinya atau liver sudah lemah dalam menetralisir racun, daun singkong yang salah olah bisa berubah menjadi malaikat pencabut nyawa dalam hitungan menit. Mari kita belajar dari kasus nyata yang sering terjadi di desa. Ada lansia yang ingin daun singkongnya tetap berwarna hijau cantik dan renyah. Lalu apa yang dilakukan? Merebusnya cuma sebentar, setengah matang. Akibatnya, 30 menit setelah makan, kepala terasa pusing berputar hebat, perut mual luar biasa, jantung berdebar kencang seolah mau copot, dan nafas terasa sesak. Dalam kasus yang parah, korban bisa langsung pingsan di meja makan karena suplai oksigen ke otak terputus oleh sianida. Ini bukan dongeng. Ini reaksi kimia mematikan di dalam tubuh Anda. Banyak lansia yang tumbang bukan karena stroke atau serangan jantung, tapi karena keracunan sianida dari lalapan daun singkong yang dimasak asal-asalan demi estetika warna hijau. Lalu, apakah kita harus berhenti makan daun singkong? Tidak, asalkan Anda memegang teguh aturan hidup mati ini. Haram dimakan mentah. Jangan pernah jadikan pucuk daun singkong mentah sebagai lalapan seberani apapun Anda. Rebus sampai mati racunnya. Jangan pedulikan warna hijau cantik. Rebuslah daun singkong sampai benar-benar lunak dan warnanya berubah gelap. Buang air rebusan pertama. Ini kuncinya. Saat direbus, racun sianida larut ke dalam air. Air rebusan pertama itu adalah air racun. Buang airnya, tiriskan, baru dimasak dengan santan atau bumbu lain. Ingat, jangan pertaruhkan masa tua Anda hanya demi sepiring sayur yang kelihatannya cantik tapi mematikan. Masaklah dengan benar atau tidak usah makan sama sekali. Kita sampai di sayuran terakhir. Sayuran yang belakangan ini mendadak jadi selebriti di grup-grup WhatsApp pensiunan. Okra atau lady finger. Banyak dari Anda pasti pernah mendengar testimoni. Minum air rendaman okra, diabetes sembuh total. Okra memang hebat. Lendirnya mengandung zat yang bisa menghambat penyerapan gula di usus. Secara alami, dia adalah penurun gula darah yang ampuh. Tapi, disinilah letak bencana besarnya. Bagi lansia yang sudah rutin minum obat dokter, seperti metformin, glibenclamid, atau suntik insulin,
okra bisa berubah menjadi musuh dalam selimut yang mematikan. Bayangkan logika sederhana ini. Obat dokter tugasnya menekan gula darah Anda ke bawah. Okra tugasnya juga menekan gula darah Anda ke bawah. Jika keduanya masuk ke tubuh bersamaan, gula darah Anda tidak cuma turun, tapi terjun bebas. Kondisi ini disebut hipoglikemia. Dan asal Anda tahu, bagi dokter, hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah itu jauh lebih menakutkan dan lebih cepat mematikan daripada gula darah tinggi. Banyak kejadian tragis terjadi di rumah. Seorang kakek minum obat, lalu minum air okra biar cepat sembuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tubuhnya banjir keringat dingin padahal tidak sedang olahraga. Jantung berdebar kencang seakan mau meledak. Tangan gemetar hebat, pandangan gelap dan tubuh lemas seketika, seperti lumpuh. Jika tidak segera ditolong atau diberi air gula, ia bisa pingsan, koma, bahkan meninggal dunia karena otaknya kehabisan energi. Dan tragisnya, keluarga sering mengira si kakek cuma masuk angin atau tidur pulas, padahal ia sedang koma hipoglikemia. Jangan main-main dengan dosis. Tubuh lansia itu rapuh, Bapak Ibu. Jangan pernah menyepelekan kekuatan herbal. Saran tegas saya, jika Anda ingin mengonsumsi okra untuk diabetes, wajib lapor dokter. Tanyakan, "Dok, bolehkah saya makan okra? Perlukah dosis obat saya dikurangi?" Jangan jadi dokter buat diri sendiri. Cek gula darah rutin, jangan menebak-nebak. Pantau terus angkanya. Jangan rakus, makanlah sebagai sayur matang biasa sesekali. Jangan minum air rendaman pekatnya setiap hari bebarengan dengan obat kimia. Ingat, niat ingin sembuh, jangan sampai malah membuat nyawa melayang karena gula darah yang anjlok drastis. Waspadalah. Bapak Ibu sahabat sehat sekalian, tarik nafas dalam-dalam. Setelah mendengar penjelasan tadi, mungkin ada rasa takut atau khawatir yang muncul di hati Anda. Pertanyaan besarnya, apakah ini artinya saya harus berhenti makan sayur sama sekali? Jawabannya, tentu tidak. Sayuran adalah berkah Tuhan yang luar biasa. Tubuh kita tetap butuh serat dan vitamin. Tapi, poin penting dari video ini adalah sadar diri. Kita harus sadar bahwa mesin tubuh kita di usia senja tidak lagi sekuat saat muda. Ginjal, lambung, dan hati kita butuh perlakuan yang jauh lebih lembut. Ingatlah selalu 3 aturan emas ini agar Anda tetap sehat. Variasi adalah kunci. Jangan makan sayur yang sama setiap hari berturut-turut. Ganti-ganti. Hari ini bayam, besok wortel, lusa labu. Jangan biarkan racun menumpuk dari satu jenis sayur saja. Masaklah dengan benar. Lupakan tren makanan mentah. Bagi lansia, matang sempurna adalah harga mati. Biarkan api membunuh racun dan melunakkan serat sebelum masuk ke perut Anda. Dengarkan jeritan tubuh. Jika setiap habis makan sesuatu pinggang Anda sakit atau perut kembung, itu adalah tubuh yang berteriak minta tolong. Berhenti memakannya, jangan dipaksakan. Kesehatan di masa tua tidak tentang makan sebanyak-banyaknya, tapi makan sebijak-bijaknya. Kita semua ingin panjang umur bukan hanya untuk hidup, tapi untuk bisa bermain bola dengan cucu dan melihat mereka tumbuh dewasa tanpa kita merepotkan orang lain di ranjang rumah sakit. Jika Anda merasa informasi ini menyelamatkan hidup Anda, tolong jangan disimpan sendiri. Bagikan video ini sekarang juga ke grup WhatsApp keluarga, teman pengajian, atau tetangga. Satu kali Anda membagikan video ini, mungkin Anda sedang menyelamatkan ginjal seorang sahabat dari kerusakan permanen. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, sehat walafiat, dan bahagia di usia senja. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel kami, agar kita bisa terus belajar hidup sehat bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.